Dan kewajiban orang yang sehat terhadap orang yang sakit yaitu menengok dan menjenguknya. Tapi ada satu riwayat menurut Ibnu Abbas bahwa menjenguk si sakit di pagi hari adalah sunnah. Dan jika setelah itu katanya sifatnya sukarela. Nampaknya kebiasaan Rasul ketika menjenguk orang yang sakit itu di pagi hari, gitu, bukan di malam hari. Hanya tentu saja memang kondisi kita sekarang dengan zaman Nabi dulu itu mungkin berbeda. Kalau kita kan pada kerja, pagi-pagi itu siap-siap untuk berangkat ke tempat kerja. Apalagi yang kerjanya harus ngabsen, harus fingerprint pagi-pagi. Tapi selama memang memungkinkan untuk menjenguk dan menengok orang yang sakit di pagi hari, itu lebih baik menurut Ibnu Abbas, dan itu kebiasaan Rasul. Seperti yang diceritakan pada saat Nabi bersama sahabat menjenguk Sya'ban. Itu di pagi hari setelah sholat subuh menjenguknya. Mungkin sudah dengar ceritanya. Sya'ban ini adalah salah seorang sahabat yang dia tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah di masjid. Di Masjid Nabawi, Masjid Rasul. Sementara jaraknya dari rumah ke masjid itu cukup jauh. Dalam satu cerita disebutkan, satu riwayat, waktu yang digunakan perjalanan dari rumahnya ke masjid itu mencapai 3 jam. Wallahu alam ya. Ilmu 3 jam naik kendaraan lebih ke mana ya. Tapi 3 jam itu memang jalan kaki. 3 jam. Jadi juga mikir-mikir benar nggak beriwayatnya sampai 3 jam. Gitu. Jadi kalau 1 jam itu 1 kilometer itu ditempuh dalam waktu sekitar 15 menit biasanya. Biasanya pada umumnya kalau jalan tidak terlalu tergesa-gesa gitu, ya, jalan biasa itu kisaran 15 menit, 10-15 menit. Jadi kalau kita berangkat rumah saya ke depan itu sekitar 900 meter. 900 meter pernah menghitung dari speedometer itu motor itu 900 meter. Dan 100 meter itu kalau jalan kaki kisaran 10 menit. Kisaran 10 menit. Ya berarti kisaran segitulah. Ya 12 sampai 15 menit. Ya untuk 1 kilo. Jadi kalau dia menempuh perjalanan itu 3 jam. Berarti kan 1 jam itu 4 kilo berarti ya. Kalau 3 jam 3 kali 4 12. Kisaran 12 kilo. Ya, kisaran ya kisaran Cicaheum ya. Sebab 0 km itu kan di depan apa itu yang tugu kereta api itu, yang dulu kantor surat kabar PR dulu. Itu 0 km sampai Cipadung itu 14. Di Cipadung itu 14 kilo. 14,5 kilometer. Gitu. Ya kalau dari kita ya kisaran ya lah kurang lebih Cicaheum. Itu sebabnya kalau dia mau sholat subuh, kalau kira-kira sholat subuh itu jam 5,
Jam 5 berarti sekitar jam 2 dia udah berangkat dari rumahnya. Nah, satu ketika dia tidak ada di masjid, ikut berjamaah, lalu kelihatan oleh Rasul tidak ada Sya'ban itu pada saat salat subuh. Lalu ditanya kepada sahabat, lalu sahabat menjawab, ada berita bahwa Sya'ban itu sakit. Lalu Rasul bertanya pada salah seorang sahabat, siapa yang tahu rumahnya? Itu untuk menghantar beliau menjenguk Sya'ban. Dan riwayat itu menyatakan bahwa itu pagi hari setelah sholat subuh mereka berangkatnya. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Abu Musa bahwa Nabi SAW bersabda, at'imul ja'i'a wa'udul marid wa fukul ani. Beri makanlah orang yang kelaparan, jenguk yang sakit, dan bebaskan tawanan. Nah, ini dasar perintah untuk menjenguk orang yang sakit itu diantaranya dasarnya adalah ini, dan ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, oleh Bukhari dan Abu Musa. Sementara hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi hakul muslimi alal muslimi sittun qila ma hunna ya Rasulullah wala idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fajibhu wa idza istansahaka fansah lahu wa idza atasa fahamidallahu fashammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatba'hu. Hak seorang muslim atau muslim lainnya ada 6. Lalu ditanyakan, apakah itu ya Rasulullah? Ujar Nabi, jika ketemu dengannya hendaklah kau ucapkan salam. Jadi ketika ketemu mengucapkan salam, assalamualaikum. Dan ini mungkin yang menjadi dasar kemudian bagi sebagian kaum muslimin bahwa mengucapkan salam itu pada saat ketemu. Tapi lamun geus ngariung lalu aya acara teu kudu deui mengucapkan salam. Bisa jadi dasarnya ini. Jika diundangnya, penuhilah undangannya. Jika ia meminta nasihat, berikanlah nasihat itu. Jika ia mengucap alhamdulillah sewaktu bersin, sambutlah olehmu dengan yarhamkallah. Artinya semoga Allah memberi rahmat. Jika ia sakit, jenguklah. Dan jika ia meninggal, iringkanlah jenazahnya. Ini hadis lain yang menjadi dasar tentang kewajiban atau pentingnya menjenguk orang yang sakit. Apa sih keutamaan untuk menjenguk orang yang sakit itu? Di antaranya adalah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, "Man 'ada maridun nada munadi minas sama'i tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila." Siapa yang menjenguk orang yang sakit, maka akan terdengarlah seruan dari langit. Baik sekali perbuatan Anda, baik sekali kunjungan Anda, dan Anda telah menyediakan suatu tempat tinggal dalam surga. Jadi hadis ini mengisyaratkan bahwa orang yang biasa menjenguk orang yang sakit, kata Allah, tempat tinggalnya di surga. Artinya memiliki keutamaan yang luar biasa untuk menjenguk orang yang sakit. Yang kedua diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, ia mah panjang, baca aja artinya. Allah Ta'ala akan berfirman pada hari kiamat, hai anak Adam, aku sakit tapi tidak kau jenguk. Hadis qudsi nampaknya ini.
Ujarnya, ya Tuhanku, bagaimana aku akan menjengukmu padahal engkau Tuhan seluruh sekalian alam. Allah berfirman, tidak tahukah kamu bahwa hambaku si anu sakit, tetapi tidak kamu jenguk? Tidak tahukah kamu bahwa seandainya kamu menjenguknya, akan kamu dapati aku di sisinya? Hai anak Adam, aku minta kepadamu supaya kamu beri makan, tetapi tidak kamu kabulkan. Ujarnya, ya Tuhanku, betapa aku akan memberimu makan, padahal engkau Tuhan seluruh sekalian alam. Lalu Allah berfirman, tidakkah kamu ketahui bahwa hambaku si anu meminta supaya diberi makan, tetapi tidak kamu indahkan? Tidakkah kamu ketahui bahwa seandainya kamu memberinya makan, akan kamu jumpai aku di sisinya? Hai anak Adam, aku meminta kepadamu supaya kamu memberi minum, tetapi tidak kamu kabulkan. Ujarnya, ya Tuhanku, betapa aku akan memberimu minum, padahal engkau Tuhan seluruh sekalian alam. Lalu firman Allah, hambaku si anu meminta supaya diberi minum, tetapi tidak kamu acuhkan. Tidakkah kamu ketahui bahwa seandainya kamu memberinya minum, akan kamu temui aku di sisinya? Ini hadis kursi. Jadi hadis kursi itu maknanya dari Allah, tapi redaksinya dari Rasul. Hadis yang ketiga diterima dari Sauban bahwa Nabi SAW bersabda, innal muslima idza ada akhahul muslima lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji'a. Qila ya Rasulullah, wa ma khurfatul jannah? Qala janaha. Seorang muslim bila menjenguk saudaranya yang muslim akan selalu berada di tengah khurfah, surga, tempat ia kembali. Ketika ditanyakan orang apa artinya khurfah surga itu, maka ujarnya hasil buahnya. Ini hadis ini saling menguatkan dari hadis yang pertama tadi bahwa ganjaran bagi orang yang menjenguk orang yang sakit itu adalah surga. Gitu. Surga. Yang disebut dengan khurfah surga. Khurfah surga itu adalah hasil buah dari orang yang menjenguk orang yang sakit. Yang keempat diterima dari Ali radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Min muslimin ya'udu musliman ghudwatan illa sallallahu alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya wa in adahu 'ashiyatan sallallahu alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha wa kana lahu kharif fil jannah." Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Setiap muslim yang menjenguk muslim lainnya di waktu pagi akan didoakan oleh 70.000 malaikat sampai sore. Dan jika ia menjenguknya di waktu sore, akan didoakan oleh 70.000 malaikat hingga waktu pagi. Sedang dalam surga tersedia buah-buahan yang telah dipetik. Dari 4 hadis ini kita memperoleh pelajaran, memperoleh pengetahuan bahwa menjenguk orang sakit itu penting dan bahkan wajib bagi yang sehat, dan ganjaran bagi orang yang menjenguk orang yang sakit itu pahalanya masuk surga dan memperoleh buah-buahan di surga. Lalu bagaimana adab menjenguk orang yang sakit? Tata krama sopan santun menjenguk orang yang sakit. Disunatkan sewaktu menjenguk mendoakan si sakit agar cepat sembuh dan sehat kembali. Jadi pertama tujuan kita ke sana adalah untuk mendoakan bagi yang sakit agar cepat sembuh dan sehat kembali.
juga memberinya nasihat agar tabah dan sabar, sing sabar. Sebab bagi orang yang sakit dan sabar itu menggugurkan dosa bagi yang sakit. Gitu. Menyampaikan ucapan-ucapan yang baik yang dapat menghibur hati dan menguatkan jiwanya. Jadi memberikan motivasi, memberikan menghibur, memberikan kekuatan batin, gitu kan, agar dia bisa kuat, bisa tabah, bisa sabar, bisa ikhlas terhadap sakit yang menimpanya. Jadi ingat kemarin menjenguk 3 orang saudara. Satu kakak ipar di Tangerang, yang kedua adiknya ibu mertua di Kampung Melayu, kemudian yang ketiga kemarin itu di Pondok Kopi, minantunya bibi gitu. Habis itu operasi jantung. Nah, kalau kakak ipar itu sakit tadinya kanker usus, yang itu udah diangkat, yang ususnya udah agak sehat tadinya, kemudian terasa lagi ke hati, kanker hati. Kasihan, sedih melihatnya. Ya kita juga jadi ini, karena yang tadi badannya kekar, gemuk, jadi tinggal kulit dan tulang. Nah, tapi ada pengetahuan baru kemarin, ketika yang menantunya bibi itu sakit jantung, tapi operasinya lewat kaki. Jadi bedelnya lewat kaki, dua-duanya. Jadi mungkin ada sumbatan gitu ya, urat itu yang mengganggu jantung, tapi yang dioperasinya kaki. Kaki gimana? Sampai segitu aja dulu sebelum kita lanjutkan. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau ditambahkan, didiskusikan, dipersilahkan. Ya. Kira-kira ya, sebab Rasul juga jarang sih menjelaskan kalau tidak ada pertanyaan dari sahabat, dan sahabat juga enggan untuk bertanya biasanya. Sahabat itu enggan untuk bertanya karena sopan santun mereka terhadap saking hormatnya kepada Rasul, segan kepada Rasul, kadangkala memang mereka tidak banyak tanya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi para sahabat itu, selama itu diperintahkan oleh Rasul, mereka tidak banyak tanya kenapa, mengapa, di mana, siapanya. Jadi ketika diperintahkan Rasul, sami'na wa ata'na. Gitu. Dan sebab mereka yakin apa yang disampaikan Rasul pasti bagus. Apa yang disampaikan Rasul itu pasti benar. Itu atas keyakinan itu yang kemudian mereka tidak banyak tanya. Sampai tapi mungkin juga karena memang ada hadis ya. Karena ada hadis, Rasul yang mengingatkan sahabat jangan banyak tanya. Sebab rusaknya, hancurnya kaum yang sebelum kalian itu, diantaranya kaum Yahudi, adalah karena banyak nanya. Mungkin sebetulnya bukan soal nanya atau tidak nanya ya. Sebab kalau Yahudi mah nanya itu mau perolok-olok atau nguji gitu, bukan karenanya karena ketidaktahuan. Oke. Ini mah kira-kira aja. Kenapa kemudian pagi? Karena pagi itu memang
suasananya itu berbeda dengan suasana umpama di malam hari. Orang baru bangun, mungkin sedang ya segar, lalu kemudian kalau pagi hari itu memang dalam tradisi orang Arab itu memang kalau bertamu bukan malam, tapi bertamunya di pagi. Berbeda dengan orang Makassar. Kalau orang Makassar itu di bawah jam 7 ke bawah itu nggak boleh. Dianggap kurang baik, sebab jam 7 ke bawah itu seperti orang yang darurat pisan gitu. Nah, yang kedua mungkin di pagi hari itu kan waktunya agak panjang, relatif lama, tidak harus terburu-buru kemudian untuk pulang. Berbeda kalau kemudian nengok malam, punten tesungi mungkin ya, karena memang fungsinya dari menjenguk itu adalah selain tadi adalah mendoakan, kemudian menghibur, lalu memberikan semangat gitu. Jadi diajak ngobrol, kasih semangat hidup, memberikan motivasi gitu agar dia tetap punya semangat hidup. Biasanya orang kalau kena sakit itu yang terpikirkan maut. Kalau sakit ini terpikirkan, aduh gana mah, waktu nak meren gitu. Nah, perasaan-perasaan itu bisa membuat dia semakin drop. Apalagi kalau kemudian menjadi putus asa, kemudian patah semangat, gitu kan, lemah hati. Nah, fungsi yang menjenguk itu adalah untuk memberikan kekuatan mental, kekuatan batin, dan bagi yang bersangkutan, dan termasuk juga menghiburnya, dan itu butuh waktu agak relatif panjang. Jadi bukan sekadar kalau di rumah sakit kan gitu, udah ngalong saya salaman ya sebalik deh, gitu. Sing enggal sehat, enggal damang, gitu. Terus gitu. Sebab tidak ada penjelasan filosofinya, nggak tahu kalau kemudian ada pikiran lain filosofi pagi itu, tapi yang jelas memang pagi itu kan suasananya berbeda dengan ketika menjenguk malam hari. Kalau mungkin ada pendapat yang lain tentang filosofi kenapa harus pagi. Nah, kalau kasus ini memang kasus yang Sya'ban itu karena memang kan perjalanannya jauh. Ya, perjalanannya jauh. Jadi kalau mereka berangkat jam 6 mungkin sampai sana jam 9. Ngobrol-ngobrol sejam 2 jam, sampai sekitar jam 11 balik lagi, mungkin udah mau zuhur gitu. Oke, ada yang lain? Nah, ini coba kita lanjutkan. Bagaimana bila wanita menjenguk pria? Berkata Bukhari pada bab wanita menjenguk pria, Ummu Darda dapat menjenguk seorang laki-laki keluarga masjid dari kalangan Ansor. Menurut Imam Bukhari ini bahwa ada peristiwa Ummu Darda itu datang menjenguk seorang laki-laki keluarga masjid dari kalangan Ansor. Jadi artinya boleh. Nah, ada peristiwa, pernah terjadi bahwa perempuan
itu pernah nengok laki-laki. Dan diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, tatkala Rasulullah SAW ke Madinah, Abu Bakar dan Bilal radhiyallahu anhu ditimpa demam panas. Maka saya temui kedua mereka. Nah, ini kata Aisyah ya. Kataku, ayahanda, bagaimana keadaan ayah dan Bilal? Bagaimana pula keadaan Anda? Selanjutnya kata Aisyah, biasanya bila sakit Abu Bakar akan berpantun. Ini hadis ini meski tidak disebutkan Arabnya, bahwa Aisyah juga pernah ya bersama Rasul tentunya memang pernah menjenguk dan menengok laki-laki yang sedang sakit. Ya kalau Abu Bakar nggak ada masalah ya karena memang bapaknya. Tapi kalau Bilal kan beda. Artinya bukan mahramnya. Tetapi juga menjadi boleh dan itu tidak dilarang oleh Rasul. Ya, ya. Ujungnya perempuan gitu. Memang asalnya begitu, hanya kan kalau bila pertanyaan boleh tidak silang gitu. Yang sakitnya laki-laki, perempuan ikut menjenguk, atau kemudian yang sakitnya perempuan, laki-laki ikut menjenguk gitu. Artinya dasarnya sebetulnya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, tapi tentu saja memang kan ada etikanya juga. Ada etikanya juga. Ya karena murni ingin menjenguk orang yang sakit, bukan karena yang dijenguk mantan kabogo. Ya Allah, ya. Itu hanya sekadar boleh belum pertanyaan. Memang etikanya ngomong gitu ya. Ya, memang gitu. Nah, paling tidak gini, paling tidak menemui keluarganya. Menemui keluarganya mungkin yang laki-laki gitu, kalau perempuan yang sakitnya kita mau nengok atau kemudian juga sebaliknya. Gitu. Sebab keluarganya juga penting juga untuk dihibur. Selain menyampaikan doa untuk yang sakit, kemudian juga bisa menghibur dan menguatkan semangat juga bagi keluarganya. Sebab biasanya dalam jangka waktunya agak panjang, orang yang nunggu sakit di rumah sakit itu bisa jadi malah jadi ikut sakit. Gitu. Nah, jadi penting juga paling tidak memberikan semangat dan menghibur keluarganya yang sedang nunggu yang sakit. Kemudian bagaimana dengan orang Islam menjenguk orang yang non Muslim? Di sini ditulisnya kafir. Misi dianggap tidak toleran. Tak ada salahnya bila seorang Islam itu menjenguk orang kafir. Berkata Bukhari dalam bab menjenguk orang musyrik. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an bahwa seorang anak Yahudi menjadi pelayan bagi Nabi SAW. Anak itu jatuh sakit. Maka Nabi pun datang menjenguknya. Sabdanya, masuk Islamlah kamu. Lalu ia pun masuk Islamlah. Dan diceritakan pula oleh Sa'id ibnul Musayyab dari bapaknya bahwa ketika Abu Thalib dalam sakit yang membawa ajalnya, dia dijenguk oleh Nabi. Hadis ini sekali lagi juga memberikan pemahaman pada kita bahwa menjenguk orang yang beda agama itu boleh. Menjenguk orang beda agama itu boleh. Yang tidak boleh terhadap orang musyrik itu adalah memintakan ampun untuknya. Itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Maka nal mu'minuna ayyastaghfiru lil musyrikin. Jadi enggak boleh dilarang orang mukmin itu memintakan ampun kepada Allah untuk orang yang musyrik. Jadi kalau memintakan ampun ya semoga
ampuni dosanya, kesalahannya, itu nggak boleh. Nah, kalau ngedoakan kesembuhan karena dia sakit, boleh. Boleh. Gitu. Nah, kalau memintakan ampun, semoga Allah mengampuni Anda. Gitu. Itu yang nggak boleh. Nah, Nabi Ibrahim juga dulu pernah ditegur oleh Rasul, sebab ketika dia menyampaikan, saya akan memintakan ampun kepada Tuhanku, kata Nabi Ibrahim, untuk Bapak. Nah, tetapi di ayat yang lain itu disebutkan bahwa Ibrahim untuk memintakan ampun itu untuk memenuhi janji. Hanya sekadar untuk memenuhi janji, sebab Nabi Ibrahim berjanji pada Azhar bapaknya itu untuk memintakan ampun terhadap dosa bapaknya. Yang bapaknya itu musyrik, bahkan bukan saja musyrik, dia pembuat Tuhan. Azhar itu pembuat Tuhan, pemahat patung, bikin patung. Oke. Nah, tetapi di ayat lain disebutkan itu bahwa bukan untuk boleh memintakan ampun bagi orang yang musyrik meskipun itu bapaknya, gitu. Tetapi dalam kasus Nabi Ibrahim itu diperbolehkan oleh Tuhan itu hanya sekadar untuk memenuhi janjinya, gitu, agar dia lepas dari janji. Oke. Boleh, boleh. Sebab Nabi juga berdoa kepada kaumnya yang menyiksa beliau, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri mereka hidayah sebab mereka tidak tahu tentang kebenaran. Mereka tidak tahu tentang saya, bahwa saya adalah utusan Allah. Nah, kalau mendoakan agar dia mendapatkan hidayah, boleh. Kan termasuk juga Sidina Umar itu kan termasuk yang didoakan oleh Rasul untuk memperoleh hidayah. Boleh. Yang tidak boleh sekali lagi adalah yang tidak boleh memintakan ampun, gitu kan, terhadap kesalahan, kemusyrikan, kekufuran yang mereka lakukan. Itu yang tidak boleh. Gitu. Bahkan kalau orang yang munafik itu malahan nggak boleh kita ikut menguburkannya. Dalam Quran itu nggak boleh. Bahkan wala takum ala qabri. Jangan kalian berdiri di dekat pinggir orang munafik. Sebab munafik itu lebih berbahaya secara politis ketimbang orang kafir. Kafir onaman mah memang jelas kan, hitam putih warnanya. Tapi kalau munafik itu nggak jelas. Nggak jelas. Sebab dia ngaku muslim, tetapi hatena dan perilakunya berbeda. Itu lebih berbahaya. Itu sebenarnya kenapa kemudian bahwa orang murtad itu mesti diperangi. Kalau umpama diajak dengan baik-baik juga tidak mau, mesti diperangi. Sebab orang yang murtad itu lebih berbahaya secara politis ketimbang orang kafir murni. Sebab dia sudah tahu tentang dalaman-dalaman Islam, tahu tentang kelebihan dan kelemahan dari Islam. Gitu. Dan bagi orang yang tidak tahu disangka dia masih muslim padahal dia sudah keluar. Oke. Nah, munafik itu orang yang tidak jelas warnanya. Kafir mah udah jelas warnanya, lemun hideung-hideung, mun beureum-beureum. Tapi kalau yang munafik itu nggak jelas warnanya, abu-abu. Dan sifat yang paling jelek menurut Al-Quran, menurut Allah itu bukan kafir, tapi munafik. Tetapi munafik yang paling jelek itu. Bahkan diancam oleh Allah orang munafik itu siksaannya di kerak neraka, neraka paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik itu nanti akan berada di dasar api neraka. Nah, kalau disebut non muslim banyak orang yang menerima, oh ya saya bukan Islam.
Tapi kalau disebut munafik tidak ada yang menerima. Ngerasa muslim gitu. Ya, yang nikah beda agama. Bisa jadi salah satu dari ciri dari orang yang munafik, orang munafik itu begitu. Gitu. Orang fasik. Jadi dia berani untuk melabrak hukum. Gitu. Melakukan sesuatu yang dilarang dalam agama dan hukumnya saja sudah tidak sah pernikahannya dalam perspektif Islam. Gitu. Bila yang muslimahnya wanita, yang laki-lakinya non muslim. Tapi kalau sebaliknya boleh. Menurut sebagian besar ulama itu membolehkan, meskipun pada awal hukum asalnya adalah ke ahli kitab. Ya, dalam Quran nama ke ahli kitab. Gitu. Ke ahli kitab. Nah, ahli kitab yang murni itu masih ajaran ketauhidannya masih sama. Ajaran ketauhidannya yang ahli kitab. Nah, nggak tahu sekarang, tapi kemudian lalu menurut penafsiran para ulama ya boleh selama laki-lakinya yang muslim, perempuannya non muslim, dan si laki-lakinya bisa untuk membuat si wanitanya bisa masuk Islam. Baik, sampai di situ aja dulu. Kita kalau masih ada boleh sampai azan. Kalau tidak kita cukup. Sementara belum selesai ini berkenaan dengan bab sakit. Masih ada beberapa tema tentang sakit. Bahkan sampai masuk pada bab pengobatan. Di mana pengobatan yang boleh, mana yang tidak dalam ajaran Islam. Oke, sementara itu aja dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafiina karimna maulana Muhammad sallallahu alaihi ta'ala kulli sahabati rasulullah ajma'in amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min syarri ahli an-nar. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wahsin lana bi akhlaqil hilmi. Allahumma yassir lana wa la tu'sir alaina. Allahumma rabbi tammim lana bil khair a'malana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.